Tribuners, beberapa waktu yang lalu tuh heboh banget ya, Ustadz Abdul Somad itu dideportasi di Singapura. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Dan ternyata ada pro dan kontra dari kasus dideportasinya Ustadz Abdul Somad saat di Singapura. Nah, ini emang berita 1 minggu terakhir kental banget ya dengan peristiwa ini, karena baru beberapa hari kemarin, belum ada seminggu. Ini hot banget, bahkan trending topik di Twitter dengan keyword Singapura itu karena diduga adanya unggahan dari Ustadz Abdul Somad di Instagram yang kemudian menjadi pembahasan publik nih tentang deportasi dirinya di Singapura. Memang ulama yang kerap disapa UAS ini ditolak masuk saat baru tiba di negeri jiran bersama dengan keluarganya untuk berlibur. Namun Ustadz Abdul Somad ini mengungkapkan bahwa kejadian itu memang benar-benar terjadi pada dirinya pada saat dia ingin memasuki ke Singapura atau di negara tersebut. Beliau menceritakan di sosial media Instagramnya, dan dalam postingan tersebut Ustadz Abdul Somad itu tampak berada dalam satu ruangan sebelum dipulangkan kembali ke Indonesia. Dan dikatakan sama Ustadz Abdul Somad kalau ruangan itu tuh kayak sebesar 1x2 meter, seperti penjara dikatakannya di imigrasi sebelum ia dideportasi dari Singapura. Bahkan pendakwah kondang itu nih teman-teman mengaku pergi ke Singapura tuh bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya itu hanya dalam rangka liburan aja nih. Kalau kita mikir-mikir liburan kok dideportasi, kan ngeri juga ya kan. Kita tuh mau healing malah hilang ya kan ya. Oke, dan Ustadz Abdul Somad ini sekedar informasi itu tiba di Singapura itu sekitar siang hari pada Senin 16 Mei 2022 kemarin. Dan saat tiba di pelabuhan dan melewati proses pemeriksaan, istri dan anak-anaknya dan sahabat-sahabatnya dan keluarga-keluarganya itu udah diperbolehkan masuk nih ke tempatnya sana. Tapi seseorang itu menarik Ustadz Abdul Somad, dan menurut orang tersebut seluruh berkas mereka untuk masuk ke negara itu sudah lengkap. Jadi ceritanya tuh waktu Ustadz Abdul Somad sedang keluar, ada pegawainya yang membawakan tasnya beliau. Kemudian Ustadz Abdul Somad disuruh duduk di pinggir jalan dekat imigrasi. Dan tas itu sebenarnya tasnya ustazah gitu, tas istrinya. Isinya tuh keperluan bayi-bayi. Jadi maksudnya beliau mau kasih tas ini tuh kepada istrinya tuh yang udah lepas di sana gitu. Namun petugas itu malah bertanya kepada Ustadz Abdul Somad terkait dengan kunjungannya ke Singapura, dan Ustadz Abdul Somad dijemput oleh rombongan yang awalnya sudah diizinkan oleh petugas untuk masuk gitu. Mereka dibawa ke dalam ruang pemeriksaan imigrasi. Kemudian Ustadz Abdul Somad mengaku bahwa petugas itu memisah-misahkan antara beliau dengan keluarga atau rombongannya. Jadi kayak Ustadz Abdul Somad itu dimasukkan ke dalam ruangan yang lebarnya tuh semeter, yang tadi aku katakan ya, 1x2 meter. Sementara yang rombongan itu berbeda. Dan beliau berada di situ selama 1 jam, kemudian dipindahkan dan bergabung dengan rombongannya kembali. Nah, mereka ditahan beberapa jam sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Ternyata nih teman-teman, dari kasus deportasinya Ustadz Abdul Somad tersebut banyak pro dan kontra dari para petinggi di Indonesia. Salah satunya ada pendapat dari Fadlizon, itu merupakan politikus Gerindra, Partai Gerindra, dan juga sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, yang dia menyebutkan kalau tindakan dari pemerintah Singapura mendeportasi Ustadz Abdul Somad itu merupakan sebuah bentuk penghinaan. Karena menurut Fadlizon, Ustadz Abdul Somad ini merupakan ulama yang sangat besar di Indonesia, yang terhormat, yang intelektual gitu, yang disegani sama banyak orang. Jadi kejadian tersebut dikatakannya sebagai sebuah penghinaan. Dan beliau, Bapak Fadlizon ini menyebutkan kalau tindakan Singapura yang tidak memberikan kejelasan terkait alasan deportasi itu sebagai tindakan yang tidak pantas gitu. Ada lagi pendapat dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari Bapak Anwar Abbas. Beliau mengatakan bahwa meminta kepada pemerintah Singapura untuk menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia soal penolakan Ustadz Abdul Somad dan rombongannya untuk masuk ke negara tersebut. Karena Bapak Anwar Abbas ini mengatakan bahwa ini mengatasnamakan Muhammadiyah, itu meminta pemerintah Singapura untuk lebih jelas, memberikan kejelasan yang sejelas-jelasnya kepada orang-orang yang ada di Indonesia yang tentang penyebab apa sih yang menyebabkan
seorang intelektual, seorang ustadz ulama besar di Indonesia tapi ditolak untuk datang di Singapura gitu. Bapak Anwar ini juga sangat menyesalkan ya tindakan pemerintah Singapura yang melarang Ustadz Abdul Somad untuk masuk ke negara tersebut. Bahkan ia bertanya-tanya sampai sekarang kriteria dan persyaratan apa saja sih yang tidak dipenuhi Ustadz Abdul Somad sehingga dideportasi oleh pemerintah Singapura. Dan ini merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu nih sama pihak Muhammadiyah yang diwakilkan sama Bapak Anwar Abbas, bahwa Singapura pemerintah itu harus memberikan kejelasan yang benar-benar jelas kenapa Ustadz Abdul Somad itu dideportasi dari Singapura. Tapi selain dari dua pendapat yang dikatakan sama Ketua PP Muhammadiyah dan politisi Gerindra, ada lagi pendapat dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Itu mengatakan kalau Ustadz Abdul Somad itu sebenarnya tidak dideportasi, tapi memang ada izin yang belum dipenuhi sama Ustadz Abdul Somad untuk berkunjung ke negara tersebut. Dan dikatakan sama Bapak Surya Pratomo ini, informasi yang didapatkan beliau itu dari ICA bahwa Ustadz Abdul Somad itu tidak diizinkan untuk masuk ke Singapura karena tidak memenuhi kriteria warga asing berkunjung ke negara tersebut. Jadi tidak dideportasi karena beliau belum masuk ke Singapura. Ini penjelasan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Bahkan Bapak pria yang akrab disapa Bapak Tommy ini itu mengatakan kalau Ustadz Abdul Somad itu mendapatkan not to land notice dari pemerintah Singapura yang berarti peringatan tidak boleh mendarat. Jadi peringatan ini itu dikeluarkan oleh Immigration and Checkpoint Authority atau ICA Singapura ya kan, Singapura. Tapi imigrasi Singapura ini tidak menjelaskan alasan not to land notice ini diberikan kepada Ustadz Abdul Somad itu kenapa gitu. Jadi dikatakannya sama Duta Besar RI untuk Singapura tidak dideportasi, cuman dapat not to land notice dari Immigration and Checkpoint Authority of Singapore gitu. Terus lebih lanjut lagi Bapak Tommy menjelaskan kalau imigrasi itu tidak pernah memberikan kejelasan gitu alasan seseorang itu ditolak dari negara tersebut. Dan menurut Bapak Dubes, kasus Ustadz Abdul Somad ini hampir sama dengan pengajuan visa ke sejumlah negara. Hanya saja karena Indonesia itu bebas visa dengan Singapura, maka penolakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dalam hal itu Ustadz Abdul Somad dan juga pemerintah Singapura saat datang ke Singapura itu ya kayak terkesannya seperti itu gitu. Jadi kayak ya karena Singapura itu bebas visa, maka penolakannya yang dilakukan itu saat bersangkutan itu sedang datang atau tiba ke negara tersebut. Terus juga ada lagi bahwa kejadian serupa gitu ya, kejadian penolakan seperti ini yang dikatakan oleh Bapak Dubes tadi bukan deportasi tapi kayak not to land notice dari pemerintah setempat, itu pernah terjadi juga saat kedatangan Gatot Nurmantio di Amerika Serikat. Itu ditolak oleh imigrasi US di sana. Dan dikatakan kalau semua negara tuh punya kedaulatan sendiri-sendiri, dan kalau menolak itu nggak ada kejelasan yang perlu dijelaskan karena Panglima Gatot Nurmantio dulu juga pernah ditolak oleh imigrasi Amerika padahal sudah memiliki visa. Itu penjelasan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Ada satu lagi Hakim mau kasih tahu ke teman-teman, ada pendapat dari Ditjen Imigrasi Republik Indonesia Bapak Ahmad Nur yang dikatakan bahwa pihak Imigrasi Indonesia atau beliau itu menjabat sebagai Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi menyebutkan kalau penolakan Ustadz Abdul Somad itu menjadi wewenang penuh dari otoritas imigrasi dari negara Singapura tersebut. Tidak ada masalah dalam paspor yang dipunyai sama Ustadz Abdul Somad, bahkan dari imigrasi Indonesia juga sudah sesuai dengan ketentuan. Cuman alasan kenapa otoritas imigrasi Singapura menolak kedatangan rombongan Ustadz Abdul Somad itu benar-benar kewenangan dari Singapura itu sendiri. Bahkan beliau, Bapak Ahmad Nur ini menjelaskan dari sisi imigrasi Indonesia tidak ditemukan permasalahan dalam dokumen keimigrasian yang dimiliki sama Ustadz Abdul Somad dan juga rombongannya. Nah itu tadi kronologi Ustadz Abdul Somad itu yang katanya dideportasi, dan ada pro dan kontra penjelasan dari para petinggi negara kita terkait dengan hal tersebut. Ada dari Ditjen Imigrasi Republik Indonesia, terus ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura,
Ada juga dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga politisi dari Partai Gerindra. Dan semoga informasi yang Hakim kasih ini benar-benar bisa membuka pikiran kita ya. Ternyata oh begini loh nyatanya. Itu ya semoga terbantu ya. Walaupun sebenarnya Hakim juga asing banget dengan istilah imigrasi, deportasi and everything, but we want to learn everything. We want to learn every single day. Belajar setiap harinya, termasuk belajar dari kasus atau dari kejadian yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad ini. Thank you for the time. Dan kita bakal lanjut lagi dengan kesempatan. Selamat menjalankan aktivitas kembali di akhir pekan kamu.